Salam, saudara, kita akan membaca Alkitab kita dari 1 Yohanes 4 ayat 16 dan ayat 18. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, semua orang pasti pernah merasakan rasa takut. Ya, tetapi rasa takut tidak pernah memberi Anda kehidupan yang bebas. Karena rasa takut pasti akan membatasi Anda. Ya, mungkin ada orang menyebutnya khawatir atau cemas. Tapi hasilnya sama, saudara. Ini adalah penjara ketakutan. Bahkan ketika Yesus bangkit dari kematian pada Paskah pertama, ketakutan mengunci para murid dari bagaimana Tuhan ingin menggunakan mereka. Mereka takut sehingga mereka berkumpul di rumah di Yerusalem karena takut, saudara, khawatir. Yohanes 29 ayat 19 mengatakan, pada hari Minggu malam itu, para murid berkumpul di balik pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ya, setelah Yesus mati, para murid mengunci diri mereka di dalam sebuah rumah. Karena mereka percaya para pemimpin agama mungkin akan datang mencari mereka. Ya, tetapi pintu-pintu itu tidak hanya menjauhkan otoritas Yahudi zaman itu dari kehidupan mereka. Itu membuat mereka juga jauh atau orang-orang keluar dari mereka. Ketakutan itu selalu mengunci orang. Ya, saudara, Anda kalau takut, itu Anda terkunci di dalam ketakutan itu. Anda takut terluka lagi. Jadi Anda tidak membiarkan siapapun dekat dengan Anda. Ada seperti itu. Tetapi saudara, jika Anda memiliki rasa takut, maka Anda tidak bisa memiliki cinta. Kenapa? Karena kalau Anda takut terluka, maka Anda tidak ambil risiko. Anda biarkan cinta itu pergi. Terus bagaimana agar Anda bisa keluar dari penjara ketakutan Anda, sehingga Anda bisa dekat dengan orang lain lagi? Anda tidak melakukannya melalui buku-buku pertolongan yang banyak dijual di luar sana. Kenapa, saudara? Karena untuk menghilangkan ketakutan hanya satu yang bisa melakukan. Ya, hanya Tuhan yang bisa menghancurkan ketakutan yang memenjarakan hidup Anda. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi Anda. Yang kedua, karena begitu Tuhan mengasihi Anda, maka Tuhan mempunyai rencana untuk Anda. Rencananya selalu baik. Ya, saudara, mungkin Anda mengalami hal-hal buruk dalam hidup Anda. Tetapi ingatlah, saudara, itu bukan rencana Tuhan. Alkitab memberitahu kita bahwa kita tahu bahwa segala sesuatu itu adalah
seizin Tuhan. Segala sesuatu bekerja bersama untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Saudara, Tuhan mengkhususkan dirinya dalam mengeluarkan yang baik dari yang buruk. Dia mengubah penyaliban menjadi kebangkitan. Para murid menanggapi dengan ketakutan dan keputusasaan atas kematian Yesus di kayu salib. Tetapi Allah mendatangkan kebaikan, keselamatan umat manusia dari peristiwa penyaliban di kayu salib. Saudara, rencana Tuhan untukmu adalah yang terbaik. Tidak peduli apa yang terjadi, Dia akan mengubahnya menjadi sesuatu yang baik. Saudara, melihat Yesus dan memahami kasih-Nya kepada mereka membawa para murid yang akhirnya keluar dari balik pintu yang terkunci di Yerusalem. Saudara, seperti para murid, kapanpun Anda mulai merasa takut, ingatlah janji-janji Tuhan kepada kita. Maka Anda akan bebas untuk berkarya dan membuka hidup Anda untuk mencintai dan berkarya bersama dengan orang lain. Amin. Demikian saudara renungan singkat. Tuhan Yesus memberkati.